Halo kawan setapak, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gue Tio dan di sebelah gue udah ada Kanjit. Sehat Jit? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, kabarnya yuk? Alhamdulillah sehat juga. Oke, kali ini Kanjit bakal membagi pengalamannya tentang perjalanan naik ke Gunung Semeru yang ada di Malang ya kalau nggak salah ya, Semeru ya. Malang apa Lumajang gitu? Lumajang. Nah. Oke, mungkin bisa di sharing kayak gimana nih pengalamannya dari Jakarta ke Gunung Semeru. Oke, pertama gue naik itu Semeru itu tahun 2014. 2014 Ya. berarti 9 tahun yang lalu. Betul. Dan itu bulannya Agustus, lagi musim kemarau. Dan di situ saat pendakian ya, saat bulan Agustus itu lagi rame-ramenya karena itu masih kena efek film 5 cm. Oke. Ya. Dan satu tim perjalanan gue itu ada satu lima Ada 5 orang. sembilan orang. 8 laki-laki sama 1 perempuan. Oke. Karena gue naik bareng teman-teman pencinta alam, mahasiswa pencinta alam dari kampus gue. Berarti satu kampus berangkat bareng-bareng. Ada senior gue yang ikut kan ya, ada senior gue yang ikut. Nah itu dia naik pesawat, ketemuannya di base campnya. Terus kalian berangkat itu dari Jakarta naik kereta. Naik kereta. Dari stasiun Senen naik Matarmaja. Hmm. Waktu itu masih berapa ya? 150.000 lah satu orang. Sampai Itu turun di stasiun Malang, terus Stasiun dari Malang. stasiun Malang nyarter angkot. angkot. Nah, dan lucunya ini dari pas kita mau nyarter angkot, kita nggak cuman berlima tuh, nggak cuman berenam, karena ada rombongan lain dari pendaki yang lain tuh minta bareng, karena mereka cuman bertiga kalau nggak salah. Jadi kita nyarter bareng mereka, patungan gitu bareng mereka sampai Itu ke ketemu di itu ketemu di stasiun. Kita lagi nawar-nawar angkot kan. Terus ada salah satu pendakinya itu minta, Mas boleh bareng nggak? Kita ikut patungan, biar ringanin aja. Oh ya udah, boleh. Ya udah, kita akhirnya mereka bertiga kalau nggak salah, 2 cowok 1 cewek. Nah itu bareng-bareng naik angkot itu sampai ke namanya tuh tempat sebelum base camp Semeru itu namanya Pasar Tumpang. Pasar Tumpang. Iya, Pasar Tumpang. Emang pasar gitu aslinya. Nah, daerahnya namanya Pasar Oh, Tumpang. daerahnya. Daerahnya namanya Pasar Tumpang, dan memang ada pasarnya, betul kan. Ya, tapi nama daerah itu lebih dikenal Pasar dengan Pasar Tumpang. Tumpang. Berarti naik tuh berdelapan naik angkot itu. Bersembilan dong. Oh, bersembilan. Bersembilan, tapi di luar senior gue yang 3 orang itu, karena mereka milih untuk naik pesawat kalau nggak salah, seingat gue sih naik pesawat. Nah, sampai Pasar Tumpang baru kita ketemu tuh sama senior gue 3 orang. Di situ kita pengecekan lagi. Barang gitu. Ya pokoknya diatur ulang deh, di packing ulang. Ada yang kurang nggak, ada yang perlu dibeli nggak, ada yang ini nggak. Terus baru naik, bukan jeep, kita itu naik losbak. Kayak mobil boker apa Iya. Itu rame-ramean. Berapa orang? Wah banyak itu, karena kan semuanya tuh ngumpulnya di Pasar Tumpang dulu tuh pendaki. Jadi kita gabung sama yang lain tuh sampai Ranupani. Ranupani itu base camp pendaftaran. Jaraknya berapa Oh, jauh? lumayan. Di Pasar Tumpang Kalau berapa jam? kalau lu jalan dengan bawa carrier yang gede segala macam, wah itu capek sih. Bisa 1-2 jam bisa. Iya bisa 1 sampai 2 jam bisa. Kalau naik kendaraan saat itu Itu nggak makan waktu lama kok, 45 menit 50. lumayan jauh sih. Iya, makanya. Dan jalannya itu bukan jalan lurus ya. Tapi Jalan-jalan berbukit gitu. naik turun gitu, dan berdebu karena kan musim kemarau. Tapi Jadi jalannya bukan jalan aspal, bukan jalan. Jadi masih jalan tanah gitu. Iya. Oke, gitu. Terus sampai di Pasar Tumpang itu gue sekitar
jam berapa ya? Masih siang kok itu. Masih siang. Karena gue nyampe stasiun Malang tuh masih pagi. Jam berapa kira-kira nyampe stasiun Malang itu? Jam 8 jam 9 lah. Jam 8 jam 9. Terus dari stasiun Malang ke Pasar Tumpang itu sejam, satu setengah jam, Sejaman. 1,5 jam sampai 2 jam. berarti kira-kira mungkin di base camp awal itu ya zuhur Ya kali zuhur. Soalnya gue jalan ke ini tuh sore, jalan ke Ranupani. Oh. Maksudnya sore tuh habis asar iya, baru naik. karena kan kita nyari-nyari dulu tuh barang-barang yang perlu dibeli ya, kurang kan, packing ulang segala macam. Nah itu sampai si Ranupani itu habis asar, terus dan itu memang udah rame tuh di Ranupani itu Karena musim libur apa gimana? itu seingat gue itu akhir bulan, tanggal 24-an, 24-25-an habis acara 17-an. Nah itu memang lagi rame-ramenya ada ya pendaki yang turun, ada yang mau naik, ada yang mau berangkat besok. Kayak rombongan gue ada yang berangkatnya malam hari itu juga gitu. Nah kita memutuskan untuk besok aja berangkatnya nih. Berarti besok pagi? Iya besok paginya, karena kita ngurus simaksi dulu, surat izin ini buat naik Semeru. Itu kena berapa dulu? Gua lupa untuk si maksinya 75.000 setahu gue satu orang. Untuk jangka waktu berapa hari? Atau dua hari naik turun? Oh enggak, lama dong Semeru. Semeru itu kan termasuk salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Dan gunung yang tertinggi di Pulau Jawa. Jadi makan waktu naik sampai turun itu kalau dengan keadaan standar ya, standar aja 5 hari. 5 hari? 5 hari udah naik turun. Itu dalam kondisi kasarnya santai. Kalau lo mungkin langkahnya mungkin cepat, kalau lo pendaki profesional dan segala macem ya mungkin 4 hari gitu. Jadi lo bisa jadi lo nggak ngecamp di Danau Kumbolo kalau 4 hari gitu. Jadi langsung dibablasin Kalimati tuh. Nah barulah gue istirahat tuh di Ranupani tuh, lanjut ya di sampai asar. Kita makan dulu tuh, ada warung makan sore. Terus di situ ada disediain tempat tuh buat istirahat, buat tidur. Kalau yang ada ininya juga yuk, ada penginapannya juga. Sejenis rumah warga apa gimana? Di warung itu memang dibangun gede dan itu ada penginapannya juga di situ. Disewain? Iya. Itu udah ada kan, yang perempuan pasti dia di situ tuh. Nah kita yang laki-laki kayak ya saung gitu modelnya. Kebuka gitu. Iya, nggak kebuka banget, maksudnya kanan kirinya tuh bambu, udah ada atapnya, udah ini, cuman ya hanya cuman buat tidur aja, cuman buat tidur segala macam. Nah ketika udah mulai tidur malam, dan itu yang gue rasain, suhu di Ranupani itu pada saat malam itu, senior gue punya jam yang bisa ngeliat ini, suhu itu berada di suhu 14 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi daripada AC. Lebih tinggi daripada AC, 14. Itu baru sih di bawah ya, di situ di bawah itu. Betul. Dan memang karena musimnya musim kemarau. Kalau musim kemarau itu lebih dingin. Oh, malamnya lebih dingin karena musim kemarau. Betul, karena kalau musim hujan kan kita sudah menyesuaikan dengan dingin yang hujan ya, udara hujan. Jadi udara malam tuh akan nggak terlalu nyengat gitu, maksudnya ekstrim itu kali ya. Kita udah pakai sarung ya, udah pakai kaos kaki segala macam, itu aja masih menggigil. Itu berarti tidurnya di balai gitu, kayak balai. Tapi balainya gede, buat 11 orang apa ini gede memang. Jadi saungnya pun tempat buat istirahat itu memang gede. Iya. Berarti dikasih cuma tikar aja kali? Enggak. Jadi gini, jadi ada balainya. Ada yang lu mau buka tenda di situ juga masih muat, 2-3 tenda, boleh. Cuman kan kita repot ya, jadi kita lebih baik udahlah biarin aja tidur, rasain dingin. Berarti gimana sih AC alam bag gitu doang? Ada yang pakai sleeping bag, ada yang pakai sleeping bag. Gue males buka ini buat tidur. Udah pakai jaket gue double layer tuh, jadi lumayan hangat. Tapi sedangkan gue kan enggak, jadi badan gue tuh, sedangkan kaki gue tuh udah wah kok kacau nih dinginnya, baru udah pakai kaos kaki segala macam. Dan itu memang dingin banget pas ini, wah iya 14 derajat. Udah deh tidur
tidur ya cuman tidur kedinginan gimana sih, pasti kebangun gitu kan. Ya bisa dibilang tidurnya nggak nyaman, yang penting kita hanya sempet buat renangin kaki dan ya istirahat gitu deh. Paginya kita bangun jam 6. Jam 6. Sarapan dulu, tapi sarapannya ya seadanya, nasi telur. Di warung itu. Ya, yang ada penginapannya itu. Terus habis udah ini baru kita mulai jam 7 jalan. Jam 7 teng jalan. Dari Ranupani. Nah, dari Ranupani ke pos 1 itu gue boleh lihat catatan nggak? Buat pos 1 tuh ada namanya, tapi gue lupa. Boleh. Dari Ranupani ke pos 1 namanya Landengan Dowo. Nah, itu masih kanan kiri kita tuh masih kebun. Ada kebun kol, ada punya masyarakat lah. Ya, benar, ada kebun kentang, ada segala macam. Itu istilahnya kanan kiri lo masih kelihatan hijau kebun. Jadi ada yang lagi berkebun, warga lokal. Sampai ke gerbang pendakian tuh kira-kira jam 9 atau setengah 9 gitu. 2 jam. Sorry Jet, dipotong. Untuk Gunung Semeru ini berapa jalur pendakian sih? Dan lu naik itu dari jalur pendakian apa? Ranupani. Jadi Ranupani. ada dari Ranupani, ada dari Ayek kalau nggak salah. Ayek itu dari mana? Dari daerah lupa gue. Coba bisa dicari buat kawan setapak, bisa dicari di Google deh, ada beberapa pendakian emang. Dan kalau nggak salah lewat Ayek itu tembusannya bisa langsung ke Ranukumbolo dan itu bisa naik ojek. Oh berarti lebih cepat? Iya, cuman ya ojek naik gunung ya mahal pasti kan. Iya. Kayak gitu. Cuman lu nggak nemu indahnya kanan kiri ini pohon, nggak nikmatin perjalanan lah lu naik ojek istilah gitu. Nah, tadi udah sampai pintu pendakian kira-kira jam 8:30. Itu jalannya udah mulai masih landai sih masih landai, cuman ya namanya jalan selandai-landainya jalan di gunung tuh kan. Ada yang naik, ada yang ini, tapi masih hitungannya masih landai. Terus habis itu nyampe kita ke pos 1, jalan dari Ranupani ke pos 1 itu masih ya itu tadi masih kebun-kebun, masih hutan. Itu jalannya tanah. Tanah. Terus habis itu dari pos 1 Landengan Dowo itu ke pos 2 yang namanya Waturajeng. Waturejeng itu itu berapa ya jam? Itu pos 1 ke pos 2 termasuk dekat. Gue bilang daripada Ranupani ke pos 1. Oh lebih dekat? Iya. Kalau gue bilang ya, apa karena gue udah nggak ketemu ini kali, karena udah rame itu pendakian udah mulai rame karena udah pada jalan yang lebih pagi dari gue itu udah ini. Jadi udah ketemu di pos 1, udah ketemu lagi jalan dari pos 1 ke pos 2. Nah itu sampai di Waturejeng itu ke pos 2 kira-kira jam setengah 10 jam 10 lah. Sejam aja. Karena perlu diingat gue bawa carrier yang 80 liter. Rombongan tuh rata-rata bawa yang 60 sampai 80 liter. Itu di dalam gue ya logistik gitu. Tenda bawa berapa? Tenda saat itu rombongan gue yang dari kampus itu bawa dua. Nah kapasitas 4 sampai 5. Oh 4 sampai 5. Terus habis itu senior gue bawa satu yang kapasitasnya gede buat 8 orang. Oke. Jadi ada satu yang memang dipakai buat barang. Oh. Gitu. Jadi akhirnya kita pakai buat barang, kan kita nggak tahu kalau senior kita bawa ternyata bawa yang gede. Terus dari pos 2 ke pos 3 itu, pos 3 namanya nggak ada namanya. Dari Waturejeng ke pos 3 itu lumayan lama. Gue sampai pos 3 itu kurang lebih jam 1 dari jam 10 itu 3 jam berarti. Jalurnya udah mulai naik tuh ya. Dan itu masih tanah tapi? Oh iya, belum berbatuan segala macam, belum. Itu masih tanah. Dan pohon-pohonnya tuh yang bete tuh pohon-pohonnya karena bobaunya lumayan tinggi ya, 80 liter. Kadang-kadang nyangkut. Kadang-kadang nyangkut. Tajuknya itu rata-rata pohonan apa? Kalau nama pohonnya jenis pohonnya gue nggak tahu, tapi dia itu pohonnya itu kayak pinus-pinusan kan? Iya, masih pinus-pinusan.
Dan gue lupa di pos berapa gitu, antara pos 2 ke 3 atau pos 3 ke 4 itu ada yang modelnya tuh gini nutupin ya kayak kukur gitu. Kayak ya terowongan. Dan lu kalau lu karena lu bawa yang ini, lu mau sadar Iya. nunduk. Cuman kadang-kadang kan capek nunduk di bawah ini. Ya nyangkut, nyangkut. Ya gitu jadi. Oke. Bisa dibilang gue itu paling boros minum air. Karena belum sampai pos 4 itu air gue udah habis. Lu bawa air yang 1,5 liter. Enggak, gue bawa V plus yang kira-kira 600 mili. Enggak juga, 1 literan lah. Gue bawa V plus, boros itu gue minum tuh. Karena naik lumayan beban yang berat kan. Ya orang-orang ngeliatin sih, ayo semangat mas. Ya lu gue kayak DP. Coba lu bawa gue ini gue. Iya. Iya semangat mas, ya. Udah capek banget itu. Terus habis itu dari pos 3 ke pos 4 itu ada namanya? Enggak sih, enggak ada namanya. Nah di pos 3 ke pos 4 nih ada beberapa tempat buat istirahat. Tempat buat istirahat tuh ada yang jual gorengan, ada warung. Bukan, kayak warga lokal yang memang sengaja buat menjajakan ya gorengan sama minuman sama ini. Cuman harganya ya lumayan. Ada semangka yuk. Semangka potong. Satu potong semangka harganya 15.000. Taruh jangan kaget dulu, itu masih di pos 3 ke pos 4 ya. Masih sekitar harga gitu 15.000. Terus gorengannya 5.000-an atau 3.000-an gitu. Satunya, tapi dingin. Gorengan dingin. Gorengan dingin. Bawaan karet, ya kan. Penting ada yang gigit gitu kan. Terus ya itu ada shelternya gitu dia ada model shelter buat istirahat pendaki gitu deh. Tapi jual kopi juga jual dia. Enggak sih, hanya aqua kayak gitu. Tapi harganya juga ya dia juga effort kan dari bawah ke ini, namanya warga lokal. Terus udah nyampe pos 4, gue itu habis dari pos 4 tuh langsung tembusannya ke Ranukumbolo. langsung Ranukumbolo. Ranukumbolo. Itu berapa jam? Nggak terlalu ini sih. Tapi kira-kira lu nyampenya jam berapa di Ranukumbolo itu? Asar. Pas banget asar. Setengah 4 lah. Setengah 4. Terus jadi dari pos 4 ke Ranukumbolo itu jalannya juga masih naik turun. Masih tanah juga itu? Masih tanah yo. Nah cuman pas kelihatan gue udah ngeliat air tuh. Nah walaupun jaraknya masih jauh. Iya. Udah kelihatan tuh air. Makanya udah ada. Ya udah ada hamparan, tenda-tenda nih banyak nih udah turun. Jadi posisinya tuh habis naik Ranukumbolo itu agak turun lagi tuh sampai dari pos 4 ke Ranukumbolo tuh jalannya agak naik terus baru turun lagi ke Ranukumbolo. Iya kan kalau yang gue lihat ya di film 5 cm tuh kan kayak padang gitu. Betul. Hamparan gitu aja deh. Luas tanah lapang iya. Nah, situ sampai situ asar yuk itu. Dan itu akhirnya udah nyampe itu kita istirahat, kita mesti untuk istirahat tuh. Nah, senior gue nanya, "Lu mau gimana manajemen perjalanan lu?" Ini kita makan bang, terus habis itu kata ini ya PO-nya, PO tuh project officer-nya, jadi ketua perjalanan di situ di rombongan gue. Kita mau ini makan siang, habis itu lanjut lagi ke Kalimati. Oh lu enggak? Tadinya gitu terus sama senior gue bilang, Semeru jangan lo gituin, nanti lo malah nggak muncak. Gue bilang gitu. Kalau lu mau kayak gitu, itu kalau lu barang bawaannya nggak sebanyak yang lu bawa sekarang. Oh gitu. Kalau saran gue, tapi terserah ya, gue balikin ke kalian ya. Kita nge-camp dulu aja di sini Ranukumbolo. Dibilang gitu kan, satu malam. Besok pagi kita jalan ke Kalimati. Dari Kalimati langsung muncak. Bilang gitu, langsung ke puncak ini Mahameru. Terus habis itu udah akhirnya buka tenda tuh asar Ranukumbolo. Tiga tendanya Dibuka semua 3 tenda. Itu sampai di Ranukumbolo itu tadi kita buka tenda tuh buat persiapan nginep sama makan siang karena kita memang belum makan siang kan. Terus semuanya dibuka tuh tendanya, tenda yang kita bawa dari kampus sama tenda yang senior gue yang gede. Berarti tiga-tiganya betul dipakai. Betul. Nah
tenda yang tenda yang salah satu tenda itu dipakai buat tenda barang. Jadi carrier dimasukin situ semua, jadi yang tidurnya bisa nyaman gitu kan. Begitu gas itu ada yang masukin barang ke tenda, ada yang lagi bangun tenda, masak, ngambil air. Nah kita ngambil air itu di Danau Ranokumbolo, tapi gue dibiasain buat mendaki gunung itu bawa Drigen 5 liter. Oh yang kosong untuk ngambil air. Betul, lebih baik karena air tuh kan lu butuh banget air nih, selain buat masak, selain buat minum, buat nyuci segala macam. Udah tuh kita ngambil. Dan waktu gua sampai Ranokumbolo itu di zaman itu pun sudah ada polis lain di danaunya itu. Iya, karena memang tidak boleh dipakai buat berenang ya. Tidak seperti yang di film, karena kotor itu kan, alirannya juga ke warga betul. Dan buat pendaki yang lain buat dipakai gitu. Dan memang nggak ada yang nyuci pas di zaman gue ya, gue nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau di zaman gue mendaki itu nggak ada yang nyuci di situ, jadi mereka mesti ngambil air terus habis itu ini. Dan memang kita ngambil air pinggirannya pun kotor yo. Maksudnya kotor adalah masih campur sama pasir. Oh, bukan kotor minyak gitu, bukan. Enggak, karena memang sudah di polis lain. Iya. Terus ya udah kita ngambilnya gimana? Ya tetap disaring. Jadi pakai slayer atau ini biar kotorannya nggak masuk. Walaupun tetap aja kecil-kecil kan ya. Dan kita tahu ya serat kain ya seberapa lah. Yang penting nggak terlalu kotor. Udah isi itu 2 4 Drigen gitu, gua lupa. Itu dipakai tuh buat yang ngopi, masak air, buat mulai masak makan siang ya kan. Terus buat ngisi vape plus tadi kayak tempat minum gue yang udah kosong pas di pos 3 apa itu udah kosong. Pos 2 lah, pertengahan pos 2 ke pos 3. Tapi nggak lu masak dulu itu? Apa langsung karena memang lebih seger sih yuk. Oke. Ya gue ya bismillah dulu aja sebelum aman-aman perut gue. Dan memang alhamdulillah gue baru aman-aman aja. Istilahnya baru mules ataupun kepingin ke belakang itu untuk buang air besar itu ketika sudah turun, udah di Ranupaninya. Iya. Jadi sama di sana tuh nggak buang air. Terus dan gue juga menghindari makanan pedas, jadi nggak men-trigger gitu kan. Nggak sakit perut. Betul. Nah itu makan, masak, terus kita ngobrol-ngobrol. Dan yang kerennya itu senior gue nggak tahu gimana iseng aja. Dia tuh bawa pancatur. Jadi di gunung di ada. Itu dia masukin dalam carrier. Di depeknya dia. Astaga. Jadi bawa catur. Jadi sana kita main catur di Ranokumbolo, kita main catur. Terus habis itu ya udah buat ngisi waktu kan. Ada yang ngobrol, ada yang ini, ada yang ya macam-macam, ada yang ke pendaki-pendaki lain bawa makanan gitu kan, buat silaturahmi, buat ngobrol dari mana mas, dari ini gitu kan. Jadi nyari aktivitas masing-masing. Terus habis itu malam terus habis itu jam 7 atau jam 8 itu makan malam, masak makan malam tuh kita masak makan malam. Terus sekitar jam 10 jam 11 tidur. Karena memang itu sudah di atas dan memang sudah tinggi banget ya, maksudnya suhunya sudah dingin, bukan suhu tinggi, suhunya sudah dingin. Di suhu berapa tuh saat itu ya? Gue nggak bisa memastikan suhu berapa, tapi begitu gue tidur sampai gue bangun, gue naro Drigen di luar tenda jadi es. Plotak gitu. Dingin banget ya. Dan itu di situ ada fotonya Ranokumbolo tuh dengan kabutnya. Wah itu keren habis. Itu pagi-pagi. Ya gimana sih lu bangun aus dong pasti. Mau minum nih. Tenda. Lek lu. Jadi es nih. Mau nggak mau harus dimasak dulu. Kalau enggak lu cari yang masih ini buat dikocok bareng sama ini kan. Terus yang gue bangun. Gak mungkin gue tawarin air es banget, gak mungkin. Iya. Bang mau kopi? Boleh. Bentar ya bang, airnya jadi es. Waduh, katanya, waduh. Ya udah, slow jin. Ya udah, akhirnya
gue tawarin kopi karena di situ ada ya yang udah bangun 2 lah, yang teman-teman gue masih belum pada bangun, dia masih pada tidur. Masak, karena gue memang orangnya morning person, maksudnya ya udah bangun pagi ya udah nggak bisa ditidurin lagi. Dan memang mataharinya udah cerah secerah itu ya, langsung lu tanah lapang di atas gunung, matahari udah nyorot ke lu. Itu jam berapa kira-kira? Itu masih pagi yo, jam 7. Setengah 7 lah, itu setengah 7, jam setengah 7. Cuman gue ngeliat dulu begitu keluar kira-kira jam 7 lah, itu baru gue masak segala macem. Senior gue udah bangun segala macem, udah masak, udah kopi, udah ngopi lah istilahnya, udah ngopi, gue bikin energen. Terus gue tanya, mau masak, ya udah bang, mau masak dulu, bangunin deh yang lain biar lu nggak sendirian gitu kan, gue bangunin. Ya, juga bocah ya. Tadi sejam lagi, emang sekarang jam berapa? Jam 7. Pagi banget sih, kita kan jam 9 jalan gitu kan. Udah, akhirnya ya dengan malas-malasan pada keluar tuh. Ya udah, kita masak buat sarapan. Udah masak, karena kebetulan senior gue buat temen yang perempuan kan. Akhirnya kita dibantuin tuh. Sini deh, gue aja yang masak. Pagi ini gue aja yang masak buat lu pada, lu bantuin motong-motong segala macam. Oke. Dimasak, nah sebelum proses dia bantu masak tuh pagi-pagi itu sempet-sempetnya dia ngajak senior gue, si temannya senior gue itu, yuk olahraga dulu, kita yoga di situ. Terus ada kumpul, ada fotonya kalau nggak salah. yoga maksudnya yoga ya. Ya orang-orang yang ngeliatin, ya oke lah, lu mau ini ya pergangan sih ya nggak apa-apa lah. Dia bilang ya normal aja sih ya. Terus itu yoga dulu segala macam, baru kita masak. Tuh nggak pakai musik kan? Nggak pakai musik. Nah udah, dan memang itu pemandangannya Ranupundro di pagi hari itu bagus banget, bagus. Nah si temennya senior ini yang perempuan ini, sebelum bantuin masak tuh sampoan dulu. Sampoan. Jadi mungkin rambutnya lepek dan segala macam, sampoan di ini pakai yang air dirigen yang udah kita ini buat masak tadinya. Berarti kan diambil lagi tuh air dirigen kan. Jit, ini gue pakai tadi ya buat ini, sorry ya. Iya nggak apa-apa kak. Ambil lagi kan. Itu dirigen itu.